Kalau memang di Syafi'iyah, orang wasiat atau menjelang kematian ini tidak wajib. Sunnah kita berwasiat harta yang penting tidak melebihi sepertiga kekayaan kita. Itu sunnah. Tapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan itu wajib. Sampai dianjurkan orang ketika tidur, meskipun dia tidak ada kekhawatiran tentang kematian, itu dianjurkan untuk menulis wasiatnya dan diletakkan di bawah bantalnya. Ini yang wajib. Kalau menurut Imam Syafi'i, yang diwajibkan kita meletakkan wasiat kita di bantal kita ketika kemungkinan kematian itu ada itu wasiat-wasiat yang bersifat wajib seperti membayar hutang. Karena nanti ketika tidak ditulis dan tidak ada yang mengetahui, itu akhirnya hutang tersebut akan terbengkalai, tidak dibayar. Kalau yang demikian memang wajib, bagi Imam Syafi'i pun juga mengatakan itu wajib ditulis wasiat tersebut. Kalau memang tidak ada orang yang dikasih tahu tentang kewajiban yang belum tertunaikan. Tapi kalau masa sedekah sunnah itu bagi ulama-ulama Syafi'iyah itu tidak diwajibkan tapi sunnah. Menjelang matinya itu bayar wasiat agar kurang dan sepertiganya, kurang tidak melebihi sepertiga itu diwasiatkan kepada orang lain. Lah wasiat itu memang anjurannya tidak diberikan kepada ahli waris. Dia berikan kepada siapa? Kepada orang lain, kerabat kita mungkin, kerabat kita yang memang tidak memiliki hak waris pada diri kita. Diwasiatkan kepada situ, tidak kepada masjid atau tidak. Sehingga yang Abu Tolhah itu ketika beliau sowan sama Rasulullah, dia memiliki harta yang banyak. Ya Rasulullah, saya punya harta yang banyak, itu bagaimana kalau saya sedekahkan untuk ini. Rasulullah kan tetap menganjurkan sedekahkan kepada kerabat-kerabatmu. Jadi tidak dimanfaatkan Rasulullah, tidak. Ada itu orang yang tua hartanya banyak, dia punya anak perempuan satu. Katanya Rasulullah, saya punya anak satu dan saya pandang sudah mandiri katanya. Bagaimana kalau seluruh harta saya itu serahkan kepada engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya jangan, itu terlalu banyak itu. Kalau separuhnya bagaimana? Itu terlalu banyak. Akhirnya sampai di pepet-pepet sepertiga dia. Kalau sepertiga, ya sepertiga itu sudah bagus itu sudah banyak sekali itu. Berikan kepada keluarga. Juga dianjurkan untuk diberikan kepada keluarganya. Artinya apa? Rasulullah itu sangat senang sekali ketika melihat seseorang itu menggunakan hartanya demi membangun sebuah kerukunan keluarga, di awal dari keluarga itu. Karena ketika dia mampu membangun keharmonisan di antara orang yang memiliki hubungan keluarga tadi, itu dia akan membangun kerukunan di komunitas yang lebih besar, akan lebih mudah tentunya. Karena yang punya potensi untuk saling geger itu biasanya ya yang mendeteksi meri itu ketika terjadi kesenjangan di antara orang yang memiliki hubungan darah. Ternyata dia podo-podo anaknya bapak, kok dia memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dari saya. Itu geger semacam biasanya. Aku muncul hasud. Nah, dalam rangka memangkas hasud ini, maka sebaiknya perlu kita memperhatikan keluarga-keluarga kita yang punya potensi untuk hasud pada diri kita. Itu ini. Maka anjuran-anjuran Rasulullah itu silaturahim itu sangat dianjurkan. Sampai pernah suatu saat beliau ditanya, dosa yang paling besar itu apa ya Rasulullah? Ketika setelah ditanya amal yang paling baik, Abdul A'mal, itu beliau mengatakan al-imanu billah. Kemudian ditanya ayul a'mal syarrun, amal yang paling buruk itu apa? Kata Rasulullah al-isyrak billah, musyrik kepada Allah. Kemudian tsumma madza, ditanya lagi peringkat kedua apa Rasulullah? Kata Rasulullah qati'atur rahim, memutus hubungan kekeluargaan. Itu menempati peringkat kedua setelah musyrik. Saking kuatnya. Sehingga sama dengan itu tadi. Ketika dia berwasiat, itu pun wasiat pun tidak harus dimiliki orang lain atau lembaga sosial, masjid ataupun pondok. Tidak harus seperti itu. Kalau memang keluarga yang cukup, monggo lah itu kita berikan kepada lembaga sosial fasilitas umum. Tapi ketika keluarganya memang membutuhkan, kenapa tidak kita berikan kepada keluarga kita? Bukan berarti kita menghalangi orang bersedekah kepada fasilitas umum, tidak. Tetapi tetap kita skala prioritas lebih dalam rangka untuk menyatukan atau membangun sebuah kerukunan dalam komunitas yang punya potensi untuk terpecah-pecah tadi. Ini penting. Jadi nak singkulon tentang kepastian apa harus orang lain, kok tidak. Kalau menurut saya kok orang yang lebih memiliki nasihat, artinya tidak memunculkan praduga keliru atau dugaan-dugaan yang mencurigakan. Yang jelas memberikan nasihat itu semacam itu. Orang-orang yang tulus karena semacam itu. Baik itu dari kalangan
keluarga sendiri ataupun orang lain. Dan untuk yang kedua tadi apa? Menilai sedekah, agar kita memaksa kita siap untuk bersedekah, kita semacam itu. Yaitu kita pakai saja hadis yang tadi yang disampaikan bahwa harta kita adalah maqaddama, apa yang telah kita dahulukan. Yang milik kita itu apa yang kita manfaatkan. Kita manfaatkan baik untuk orang lain atau diri kita sendiri. Kalau kita yakin bahwa nanti yang bermanfaat itu ketika saya simpan di sisi Allah, yang paling aman itu penyimpanan di sisi Allah, simpan saya di sisi Allah. Itu yang namanya tadi sesuai dengan judulnya, bahwa kita berinfak thiqatan billah, karena punya keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita membenarkan terhadap janji yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang kita pakai. Kenapa saya kok sedikit sekali? Apakah kurang percaya terhadap pahalanya Allah? Apakah saya kurang yakin? Atau kita maki sendiri diri kita? Kita maki loh, kenapa saya sudah dijanjikan demikian ketika saya berinfak pasti ada gantinya, kenapa saya harus eman-eman? Betul. Tapi ini kurang baik terus kita kasihkan semua, tidak harus seperti itu. Karena dalam Al-Quran juga walatabah subha kulal basti. Jangan kita umbar setiap sikap dalam beragama ini tidak terlalu berlebihan. Artinya kita sedang-sedang sajalah. Kalau memang kita seperti Abu Bakar, monggo seperti itu kita serahkan semua. Ada janji nanti Quran ngerti. Wa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasan yasirul yusra. Orang aqta wattaqa, dia memberikan sesuatu, motivasinya dia bertakwa, karena bertakwa. Man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia juga membenarkan tentang janji Allah di akhirat kelak. Fasan yasirul yusra, maka dia akan saya mudahkan untuk melakukan hal-hal yang mudah. Tapi sebaliknya wa amma man bakhila wastaghna, orang yang dia bakhil, dia pelit, wastaghna, dan merasa tidak butuh terhadap janjinya Allah, orang butuh ganjaran istilahnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dia tidak meyakini terhadap janjinya Allah, fasan yassirul usra, maka dia akan saya permudah untuk masuk ke hal-hal yang sulit. Fasan yassirul usra. Niki paling tidak menjadi motivasi kita. Semakin kita rajin berinfak, akan semakin mudah jalan yang diberikan Allah kepada diri kita. Niki mungkin kita juga perlu menelaah apa yang pernah kita lakukan dan apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Kita mungkin dulu pernah melakukan apa dan Allah membalas apa pada diri kita. Itu kita coba kita koreksi. Ketika kita koreksi akan semakin menambah keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Itu semua jelas bermanfaat bagi diri kita. Nah, kalau kita pengen pahala yang banyak dari Allah, tentunya apa yang kita infakkan pun juga tidak tanggung-tanggung. Tapi itu perlu kita latih lah, perlu kita latih.